Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan Firmansyah, mahasiswa Universitas Primagraha Prodi Manajemen dengan NIM 61201230212. Di sini saya akan memaparkan sekilas tentang mata kuliah manajemen koperasi dan UMKM. Sebelum ke pembahasan, mari kita ketahui terlebih dahulu apa itu koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya. Selanjutnya yaitu konsep dasar koperasi. Ya, konsep dasar koperasi memiliki prinsip-prinsip dasar koperasi. Yang artinya prinsip tersebut yang keanggotaannya sukarela gitu ya. Pengelolaannya yang demokratis, partisipasi ekonomi anggota, otonomi dan independensi gitu. Lalu pendidikan dan pelatihan serta kerjasama antar koperasi. Selanjutnya tujuan koperasi, ada juga tujuan koperasi gitu ya. Tujuan koperasi ini meningkatkan kesejahteraan anggota melalui kegiatan ekonomi yang berprinsip kekeluargaan. Lalu ada teori dasar koperasi. Teori dasar koperasi sebagai badan usaha yang berorientasi pada anggota. Lalu ada teori koperasi sebagai gerakan sosial, ya, yang mana ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lalu ada tentang sejarah perkembangan koperasi di Indonesia ya. Koperasi di Indonesia sendiri telah berkembang sejak kolonial Belanda gitu ya. Sejarah perkembangan koperasi di Indonesia antara lain yaitu pada tahun 1985 Indonesia ada di Indonesia koperasi pertama gitu, di mana didirikannya itu di Purworejo, Jawa Tengah gitu. Lalu pada tahun 1927 pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan peraturan tentang koperasi. Seterusnya tahun 1967 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1967 tentang koperasi dikeluarkan. Lalu konsep pola manajemen koperasi. Pola manajemen koperasi antara lain manajemen yang partisipatif. Anggota koperasi terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Lalu manajemen yang demokratis. Koperasi dikelola secara demokratis oleh anggota. Selanjutnya yaitu manajemen berbasis anggota koperasi berorientasi pada kebutuhan dan kepentingan anggota. Konsep pola manajemen koperasi juga meliputi dengan perencanaan yang strategis, pengelolaan keuangan, pengelolaan sumber daya manusia, dan yang terakhir pengelolaan personal gitu ya. Lalu ada tujuan, fungsi, dan permodalan dalam koperasi. Tujuan koperasi antara lain meningkatkan kesejahteraan anggota, lalu meningkatkan pendapatan anggota, dan yang terakhir meningkatkan kualitas hidup anggota. Selanjutnya fungsi koperasi. Fungsi koperasi yaitu fungsi ekonomi. Koperasi sebagai badan usaha yang berorientasi pada kegiatan ekonomi. Selanjutnya ada fungsi sosial. Koperasi juga sebagai gerakan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Lalu yang terakhir ada permodalan. Permodalan dalam koperasi ada dua, yaitu satu modal sendiri, yang mana modal ini yang berasal dari anggota koperasi. Dan yang terakhir yaitu modal pinjaman. Modal ini yang berasal dari luar koperasi, ya. Jadi tidak ada uang dari anggota gitu.